antrian merupakan satu strategi atau aturan yang ditetapkan untuk menyiasati permasalahan ketika datang, menunggu pelayanan ketika operasional fasilitas perusahaan sibuk, dan waktu kedatangan konsumen dalam kegiatan mengantri. Perusahaan retail Indomaret menggunakan salah satu model sistem antrian, yaitu Single Channel Single Pass, yang merupakan model antrian yang menggambarkan bahwa jalur masuknya konsumen menuju fasilitas atau sistem pelayanan yang disediakan hanya satu. Selain itu, wujud dari keberhasilan yang telah dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa, baik dalam proses produksinya maupun cara pelayanannya dengan baik. Hal tersebut dinamakan sebagai sebuah kualitas. Kualitas tidak semata-mata hanya dalam bentuk barang, namun juga bisa dalam bentuk pelayanan. Dalam menangani masalah operasional, pelayanan dalam ketika sedang menangani perilaku konsumen, penanganan dalam menghadapi keluhan konsumen, dan mencoba untuk memperbaiki keluhan tersebut. Penyebab keluhan pelanggan yang sering ditemukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang diterima tidak seperti apa yang diharapkan. Yang kedua, diabaikan dan dibiarkan menunggu tanpa penjelasan. Yang ketiga, tidak ditangani atau tidak diperhatikan. Yang keempat, produk yang dibeli tidak sama dengan yang dipromosikan. Yang kelima, mendapatkan pelayanan yang kurang atau tidak baik. Yang keenam, kurang atau tidak dihargai. Yang ketujuh, lamban dalam pelayanan. Yang kedelapan, kesalahpahaman dalam komunikasi. Ada pula keluhan pelanggan yang tidak mencapai puncaknya, yang dinyatakan dengan kemarahan. Biasanya, kemarahan pelanggan tersebut disebabkan oleh keluhan seperti berikut. Yang pertama, pelayanan tidak seperti yang dijanjikan. Yang kedua, serasa tertipu atau dipermainkan. Yang ketiga, merasa diperlakukan dengan kasar. Yang keempat, dilayani petugas yang tidak kompeten. Yang kelima, sudah beberapa kali mengeluh tetapi tidak ditanggapi. Yang keenam, tidak ada yang bertanggung jawab atau saling lempar tanggung jawab. Yang ketujuh, prosedur yang berbelit-belit dan menyesalkan. Yang kedelapan, mendapati kesalahan yang berulang-ulang. Yang kesembilan, merasa dilayani dengan tidak profesional. Dan yang kesepuluh, kesulitan dalam pembayaran suatu barang atau jasa. Terkait topik penanganan keluhan, kami meninjau salah satu kasus yang sering terjadi oleh pelanggan ketika melakukan pembelian produk di Indomaret. Kasus ini adalah membahas terkait perbedaan harga produk yang tercantum di rak dengan harga produk yang tercantum di struk pembayaran. Kami memilih untuk membahas kasus ini dikarenakan peristiwa ini sering terjadi di beberapa outlet Indomaret dan pelanggan mempertanyakan apa penyebab dan bagaimana tanggapan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan Indomaret terkait penanganan keluhan ini. Sebenarnya masalah ini juga sempat dilaporkan oleh LSM Puskaki yang melaporkan salah satu gerai Indomaret di Jalan Salak Raya, Kota Bengkulu ke polisi karena menjual barang dengan harga berbeda antara yang tercantum di rak dengan yang tercantum di struk pembayaran. Dilansir dari website ekonomi.kompas.com dengan artikel yang berjudul Viral, Beda Harga di Rak dengan di Struk, ini penjelasan Indomaret. Artikel tersebut membahas bahwa adanya video yang viral di sosial media Facebook oleh akun Kejadian Hari Ini mengenai fenomena seorang pelanggan yang memprotes kepada pegawai Indomaret mengenai perbedaan harga antara rak dan yang ada di kasir. Mari kita simak videonya berikut ini. Konsumen tidak melihat. Dia taunya di display di sini. Saya kalau belanja nggak pernah ngelihat sih. Harga 5.000. Beberapa kali saya belanja di Indomaret seperti ini. Makanya tadi saya bilang begitu. Berapa jumlahnya? 18.300. Yang saya hitung di sini 15.000 juga kurang. Tapi ketika sampai di kasir, harganya di sini. Apa ini? Indomaret mau gimana? Tidak sekali, dua kali. Makanya setiap kali saya belanja di Indomaret selalu saya cek antara di display dan di kasir. Kami tidak, konsumen tidak,
Tidak berarti salah penempatan atau salah apa kan, kenyataan coba lihat di jajar seperti ini. Yang kecil harusnya jaraknya kosong. Ini penipuan ini bang. Kamu muslim? Muslim. Kamu membiarkan ini, kamu ikut berdosa loh. Udah di sana nggak dulu. Iya kadang-kadang suka begitu. Bullshit enggak ngeh. Harga beda pas sudah diituin. Coba bayangkan kalau orang berapa ratus, berapa puluh yang belanja kayak begini. Harganya berapa selisihnya? 3.000-an. Nah, 3.000 kali berapa puluh orang? 100. Kamu bikin kayak Cina. Dalam video tersebut, terdapat seorang konsumen yang mengkomplain pegawai Indomaret karena melihat perbedaan harga barang di struk dengan di rak toko. Banyak di antara konsumen yang berbagi pengalaman mereka bahwa sebenarnya mereka juga sering kali mengalami hal seperti ini. Selain itu juga, biasanya baru disadari ada perbedaan harga ketika sudah tertulis di struk atau sebut saja mereka sudah melakukan transaksi pembayaran. Saat para pembeli menyadari hal tersebut, biasanya dilakukan adalah mempertanyakan bagaimana sih penyelesaian masalah dari hal ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pembahasan. Jadi mengenai kasus tersebut, sebenarnya sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur kewajiban konsumen adalah membaca dan mengikuti petunjuk dan prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan serta keselamatan. Berdasarkan ketentuan itu, dihimbau kepada para konsumen untuk membaca daftar harga pada label dengan benar dan memastikan pada saat pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian bagi para konsumen. Dalam kasus tersebut kemungkinan terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kelalaian karyawan toko karena tidak fokus dan tidak teliti dalam bekerja, seperti menempatkan harga pada suatu produk. Hal ini sering terjadi karena pada produk tersebut bisa saja ada beberapa jenis ukuran yang berbeda dan ditempatkan secara berdekatan. Dengan begitu, ketika karyawan toko tidak teliti dalam menempatkan harga, bisa saja tertukar antara ukuran dari produk tersebut. Kasus yang kedua adalah data harga barang yang bermasalah dari pusat. Kesalahan ini dikarenakan kantor pusat salah dalam menaruh harga, yang dimana harga produk telah disampaikan secara langsung maupun dikirim melalui email kepada kepala toko Indomaret terkait perubahan harga pada saat promo. Hal tersebut harus diperhatikan lebih baik lagi dan diupdate agar tidak terjadi kesalahan penetapan harga pada suatu barang atau produk. Kasus yang ketiga adalah keterbatasan karyawan toko. Jumlah pegawai atau karyawan toko yang sedikit dan terbatas dapat menjadi faktor dalam penempatan harga antara harga di rak dengan harga di kasir. Terbatasnya karyawan tidak sebanding dengan banyaknya pengunjung yang datang, sehingga terkadang harga yang tertera tidak terupdate karena karyawan sibuk melayani kasir. Kemudian sumber daya yang sedikit pada pekerja bagian pengecekan stok di gudang, menyusun tata letak produk di rak, memisahkan produk yang sedang diskon dan ditempatkan di depan toko atau di depan meja kasir. Hal tersebut dapat menyebabkan karyawan toko kewalahan dalam menangani pekerjaannya jika tidak ada yang membantu atau mengerjakan tugas pada porsinya masing-masing. Kasus yang keempat adalah karyawan toko tidak update harga, di mana karyawan toko tidak mengecek kembali harga yang seharusnya ditetapkan pada produk tersebut yang mengalami perubahan harga, seperti kenaikan harga atau potongan harga. Kasus-kasus ini sering terjadi dan menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dan merasa dirugikan apabila harga di rak dan di subtanda mereka berbeda. Kemudian juga dapat menyebabkan minus pada toko ketika closing toko dan menghitung pendapatan pada hari itu, sehingga para karyawan menutup minus pendapatan pada hari itu dengan uang mereka, uang pribadi mereka, atau dengan potong gaji karyawan toko. Selanjutnya ada yang dilakukan oleh Indomaret terhadap kasus ini. Dalam menyikapi kasus tersebut, Direktur Pemasaran Indomaret yaitu Wiwik Yusuf mengungkapkan jika pembeli menemukan perbedaan harga antara label di rak dengan harga kasir atau struk pembelian, maka pelanggan berhak mendapatkan harga yang paling murah sesuai dengan Standard Operating Procedure atau SOP perusahaan. Kalau harga di rak lebih murah, kita ambil harga yang termurah atau sebaliknya.
itu kompensasinya. Kita kasih servis konsumen seperti itu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada perdebatan. Ya mungkin ada orang kita sampai terlambat atau mungkin mengubahnya salah. Itu kemungkinan bisa terjadi. Tuturnya saat dihubungi Detik Finance Rabu 24 Januari 2018. Hal tersebut ditegaskannya merupakan bentuk pemberian kompensasi terhadap pelanggan yang mungkin merasa dirugikan sebab diakuinya perbedaan harga antara dirak dan struk pembelian merupakan kesalahan dari pihak perusahaan. Penanganan kasus ini juga bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan. Lalu melalui proses sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu 1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. 2. Ganti rugi yang dimaksud adalah dapat berupa pengembalian uang atau barang yang sejenis. Yang selanjutnya ada upaya Indomaret untuk meminimalisir kasus tersebut. Untuk meminimalisir kesalahan, dari kantor pusat selalu melakukan pengecekan melalui supervisor yang datang ke setiap toko setiap minggunya. Lalu, kepala toko juga harus selalu memastikan harga yang tertera di rak sudah sesuai dengan perubahan yang baru. Kesimpulan dan penutup. Sehingga kelompok kami menyarankan dan mengharapkan untuk pelaku usaha retail, khususnya Indomaret, agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan lebih teliti dalam mencantumkan label price tag di rak dengan cepat, teliti, dan responsif terhadap adanya perubahan harga kepada karyawan yang bertugas di setiap unit atau gerai Indomaret. Serta, sebagai konsumen yang cerdas, kita tentunya perlu lebih teliti dan cermat saat melihat harga pada label dengan harga yang tercantum di kasir atau struk pembelian. Juga konsumen diharapkan lebih tegas dalam bertindak untuk memperoleh hak atas kepentingannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.